Gimana sih, Dek? Oh, dan sana sih ya? Iya sih. Pertanyaan yang salah. Ini dari awal bener nggak sih? Kok pasti itu udah aneh deh. Coba lihat eh yang ini dulu. Coba ya. Ini. Udah balance begini. Kenapa di laporan keuangan kita nggak balance? Apa ya? Jadi bingung aku. Wah, itu laporannya udah jadi. Belum nih, dari tadi belum beres juga. Gimana ya? Kita lihat video pembelajaran aja. Video pembelajaran. Ya siapa? Dari konten kreator yang terkenal. Aku tahu. Siapa tuh? Sagara Adiaksa. Oh, aku tahu. Oh ya, dia bagus banget sumpah. Bagus banget. Dia tuh pintar banget kalau edukasi ekonomi. Iya, Iya, ekonomi gitu. iya, dia tuh youtuber dan aku tahu. Subscribernya 10 juta. Masa sih? Iya. Beneran? Yaudah kita nonton aja ya. Pada video sebelumnya, teman-teman telah melihat akuntan yang sedang melakukan proses pencatatan keuangan perusahaan. Teman-teman, sekarang kita akan memahami konsep dasar akuntansi perusahaan jasa melalui latihan soal, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, menyimpulkan materi yang telah didiskusikan. Sebelum masuk ke siklus akuntansi, kita akan mempelajari pengantar ilmu akuntansi. Nah, akuntansi sendiri itu apa sih? Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, peringkasan, pelaporan data keuangan suatu organisasi sehingga dimungkinkan adanya pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakannya. Pemakai akuntansi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pihak internal dan yang kedua ada pihak eksternal. Pihak internal ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan pada kesehariannya seperti manajer, sedangkan pihak eksternal yaitu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan akan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional seperti investor, karyawan, pemerintah, atau pemberi pinjaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi keuangan atau financial accounting ini adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan yang ditujukan terutama kepada pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor, lembaga pemerintah, pelanggan, pemasok, ataupun masyarakat. Yang kedua ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah manajemen yang bertujuan untuk membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi, terutama untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang. Dan selanjutnya ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, akuntansi perpajakan atau tax accounting ini ada akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan seperti pengisian SPT, perhitungan PPh, PPN, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, auditing ini adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana dan pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Selanjutnya ada akuntansi pendidikan atau educational accounting. Akuntansi pendidikan ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan pendidikan akuntansi. Selanjutnya juga ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintah ini mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di lembaga pemerintah. Bidang ini menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Di samping itu, akuntansi pemerintah mencakup pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk di dalamnya adalah kesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari profesi di bidang akuntansi. Apa aja sih profesi di bidang akuntansi itu? Yang pertama ada akuntan publik. Apa sih akuntan publik itu? Akuntan yang memberikan jasa terutama kepada publik atau masyarakat seperti jasa pemeriksaan, laporan keuangan, dan perpajakan.
Selanjutnya juga ada akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan bertugas mengendalikan, memeriksa, membina keuangan dan kekayaan negara serta membuat laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya juga ada konsultan manajemen. Konsultan manajemen adalah akuntan yang memberikan jasa konsultasi untuk manajemen, misalnya konsultasi mengenai perbajakan, konsultasi mengenai kelayakan, rencana investasi dan perancangan sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar atau mahasiswa. Selain itu, akuntan pendidik juga melakukan penelitian guna pengembangan ilmu akuntansi. Oke, setelah teman-teman tadi mendapatkan materi mengenai pengantar dan juga konsep akuntansi, selanjutnya teman-teman akan memperoleh materi mengenai siklus akuntansi. Nah, dalam siklus akuntansi ini, tahapan pertama yang kita lakukan yaitu pencatatan transaksi keuangan. Dan dalam pencatatan transaksi keuangan ini, kita membutuhkan jurnal umum. Ini merupakan dokumen yang mencatat tentang keuangan perusahaan secara penuh untuk mempermudah pencatatan keuangan dana suatu perusahaan. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai jurnal umum, ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui dan juga pahami, yaitu analisis transaksi. Nah, jadi dalam mencatat transaksi keuangan ada yang perlu diidentifikasi, yaitu teman-teman harus mampu mengidentifikasi terkait jenis transaksinya, kemudian juga akun apa saja yang terlibat. Nah, biasanya dalam transaksi ini kita akan melibatkan dua akun ya, dan teman-teman harus masuk memahami terkait penggunaannya, kemudian penambahannya, serta posisinya dalam debit ataupun kredit. Nah, untuk meningkatkan pengalaman teman-teman terkait analisis transaksi ini akan kita lakukan ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang tidak tahu posisi saldo normal pada kelompok akun. Oke, dalam akuntansi ini kan kita ada 5 kelompok akun ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada aset atau harta, kemudian yang kedua ada hutang, kemudian yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada dividen. Nah, ini untuk posisi saldo normalnya ya, saldo normal. Nah, untuk harta ini ada di debit ya. Kemudian buat hutang ini ada di kredit. Kemudian modal juga ini ada di kredit. Pendapatan kredit dan beban ini ada di debit. Mungkin kita bisa praktekkan ya biar kita mendekatkan dengan teman-teman. Nah, bisa kita menggunakan 5 jari ini ya. Nah, sini misalkan aset atau harta, kemudian yang sini kita ada hutang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada beban atau biaya. Nah, gini, jadi buat ini aset, ini ada di debit, kemudian harta, modal, dan pendapatan, ini saldo normalnya ada di kredit, kemudian buat beban, ini saldo normalnya ada di debit. Dan karena kita udah tahu ya saldo normalnya, kita akan mempelajari terkait pengurangan dan penambahan akunnya ada di debit atau kredit. Nah, buat kelompok akun aset ini karena saldo normalnya ada di debit, jadi jika akun ini bertambah, maka posisinya ada di debit. Kemudian kalau berkurang, ini ada di kredit. Nah, selanjutnya buat akun aset, harta, dan modal, ini karena saldo normalnya ada di kredit, maka kalau bertambah, buat posisinya ini ada di kredit. Dan kalau berkurang, maka posisinya ada di debit. Nah,
selanjutnya buat akun beban ini sama kayak akun aset ya. Jadi buat saldo normalnya ada di debit, jadi jika bertambah maka posisinya ada di debit dan jika berkurang ada di kredit. Ya mungkin ini konsep awal yang perlu teman-teman ketahui untuk membuat jurnal umum supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal ya. Sebenarnya buat meningkatkan pemahaman teman-teman, kita akan ada contoh soal ya. Kita bisa membayangkan misal teman-teman punya perusahaan di bidang jasa, misal di bengkel ya, kita udah ada tabelnya, tabel umumnya ini buat ya ada tanggal, kemudian ada akun, rem, dan debit atau kredit. Nah, misal di tanggal 1, teman menyetor uang 20 juta sebagai setoran awal ya buat modal perusahaan. Nah, itu cara analisisnya, ini kita isi misal tanggal 1, kemudian di Juli, akunnya karena kita setor modal ke perusahaan, otomatis kita akan bertambah. Nah, karena pas bertambah, tadi saldo normalnya ada di debit, maka juga bertambah ada di kredit, debit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya karena kita setor modal, otomatis buat modal kita juga bertambah ya. Nah, buat akun modal ini, karena tadi saldo normalnya ada di kredit, otomatis jika bertambah maka posisinya ada di kredit besar 20 juta. Ya, ini buat modal. Oke, selanjutnya misal tanggal 2, teman-teman ingin utang sedang ya buat menambah modal perusahaan. Kita langsung melakukan analisis tanggal 2. Nah, karena kita utang, otomatis kita akan bertambah sebesar 10 juta. Nah, buat kas ini tadi ada saldo normalnya di debit, jadi jika bertambah maka posisinya ada di debit sebesar 10 juta. Nah, karena kita tadi utang, otomatis utang kita juga akan bertambah di dalam kategori. Kita tulis akunnya utang. Nah, untuk utang ini tadi saldo normalnya ada di kredit. Jadi kalau bertambah ini posisinya ada di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya misal tanggal 3 teman-teman ingin melakukan pembelian peralatan gitu ya. Buat bengkel ini sebesar misal 4 juta. Nah, buat akunnya, karena kita memberi peralatan, otomatis buat peralatannya ini bertambah ya. Nah, buat peralatan, karena ini masuk ke akun aset atau harga, ini berarti saldo normalnya ada di debit, sehingga kalau bertambah ini ada di posisi debit sebesar 4 juta. Nah, karena kita tadi membeli peralatan menggunakan uang tunai, otomatis kas kita akan berkurang. Sehingga di sini kita tulis kas. Nah, pas ini tadi posisi saldo normalnya ada di debit ya. Jadi buat kas kalau berkurang itu ada di kredit sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya kita total. Ini totalnya ada 34 juta. Ini ada 34 juta. Mungkin ini buat proses pencatatan jurnal umumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai buku besar. Nah, setelah mempelajari jurnal umum, selanjutnya kita akan mempelajari tentang posting akun ke dalam buku besar. Buku besar itu apa sih?
Buku besar adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Buku besar juga bisa disebut dengan general ledger. Buku besar ini mencakup semua akun yang mempengaruhi keuangan seperti kas, piutang usaha, modal, pendapatan, dan juga biaya-biaya. Sebelum mempelajari format buku besar, kita akan mempelajari tentang visi buku besar di dalam akuntansi. Yang pertama, itu adalah mencatat transaksi. Buku besar mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Nomor 2 yaitu menyusun data. Buku besar membantu dalam pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan secara urut berdasarkan dengan jenis transaksi agar lebih mudah dalam menganalisisnya. Nomor 3 yaitu pemantauan keuangan. Buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan baik. Nomor 4, pengambilan keputusan. Data dari buku besar tadi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dapat membantu manajer membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dalam buku besar ini kita menggunakan format Stable dengan kolom 4. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana format buku besar. Oke, kita lihat jurnal umum yang tadi ya. Oke, baik, berarti kita akan membuat buku besar akun kas. Nah, tadi kan tanggal 1 kas. Jadi nama akun ini kita tulis kas. Nah, setelah mengetahui apa nama akun itu, kemudian kita akan mencatatkan nomor akun. Nah, kas kan di dalam akuntansi nomor akunnya 11, jadi kita tulis 111. Setelah itu kita lihat kembali di dalam jurnal umum itu tanggal berapa. Nah, tadi kan tanggal 1, kemudian keterangannya di tanggal 1 itu modal awal. Dan modal awal ini kan diambil dari jurnal umum. Jadi di dalam referensi ini kita tulis jurnal umum. Bisa disingkat dengan JU. Selanjutnya kita lihat modal awal ini masuk atau keluar. Jika masuk, kita cantumkan ke dalam debit berapa, kalau keluar di dalam kredit berapa. Nah, dalam transaksi tadi modal awal sebesar 20 juta. Kita masukkan ke dalam debit. Setelah itu kita lihat saldonya yang tersisa. Di sini kan debit 20 juta. Kemudian kita pindah ke dalam debit. Setelah semuanya selesai, kita akan meneruskan transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 2. Di tanggal 2 ini perusahaan meminjam uang bank sebesar 10 juta. Jadi kita tulis di sini, kita tulis utang bank. Karena utang bank, maka kas masuk sebesar 10 juta. Nah, sebelum penulisan debit, kita tulis dulu di referensi jurnal umum dengan debit sebesar 10 juta. Nah, di sini kita lihat saldonya di debit yang tadi 20 juta, kemudian ada lagi 10 juta, sehingga dijumlahkan di sini jumlah saldonya sebesar 30 juta. Setelah itu kita ke transaksi yang ketiga di bulan Juli dalam soal, yaitu membeli peralatan. Jadi keterangannya pembelian dengan referensi jurnal umum. Karena kita membeli, jadinya kita mengeluarkan uang, sehingga kas berkurang di kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya kita lihat saldo 30 juta, kemudian melakukan pembelian sebesar 4 juta, sehingga dikurang menjadi 30 dikurangi 4
juta, yaitu 26 juta. Kita taruh di sini. Nah, kenapa hasil pengurangan saldo ini didebit? Karena jumlah debit lebih besar daripada pengurangannya. Nah, oke, setelah buku besar ini kita akan lanjut ke materi siklus akuntansi berikutnya. Setelah menyusun buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan laporan yang menyajikan semua saldo akun dalam buku besar pada suatu titik waktu tertentu. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit dalam buku besar seimbang sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk format neraca saldo itu sendiri terdapat 4 kolom, yakni yang pertama ada nomor akun, yang kedua ada nama akun, dan kolom ketiga ada debit, dan yang keempat ada kredit. Langsung saja kita mencoba untuk memindahkan saldo dari buku besar ke neraca saldo. Di sini ada contoh buku besar di mana saldo terakhirnya itu menunjukkan angka 8.200.000 dan yang akun kedua yang hitam menunjukkan saldo terakhir yaitu 1.750.000. Nah, bagaimana kita memindahkannya ke dalam neraca saldo? Yang pertama, kita masukkan dulu nomor akunnya. Yang pertama di sini ada kas dengan nomor akun 101. Kita tulis nomor akunnya 101 dan kemudian kita tulis akunnya dan kas dan kita tulis saldo terakhirnya. Di sini menunjukkan 8.200.000 pada sisi debit. Maka kita akan pindah di neraca saldo pada sisi debit. 8.200.000. Dan yang kedua ada nama akun ada bintang. Kita tulis terlebih dahulu nomor akunnya yang 152 dan nama akun bintang. Dan berapa total saldonya? Saldonya adalah 1.750.000 di kolom debit. Kita pindah dalam sisi kolom debit. Dan untuk seterusnya kita akan melakukan hal yang sama hingga nomor akun terakhir yang menunjukkan total saldo yang seimbang. Setelah teman-teman mempelajari proses akuntansi, sekarang kita telah berada di tahapan proses akuntansi yang terakhir, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4 laporan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga yaitu laporan neraca, dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK yaitu memberikan informasi mengenai kondisi laporan keuangan, posisi keuangan, dan kinerja keuangan, juga arus kas entitas yang sangat bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan keputusan terkait ekonomi. Pengguna laporan keuangan diantaranya yaitu ada investor, karyawan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari laporan laba rugi pertama dulu. Jadi laporan laba rugi itu ada 2 metode, teman-teman. Yang pertama yaitu metode single step dan yang kedua yaitu metode multiple step. Oke, karena kita melihat dari 2 sisi yaitu pendapatan dan beban usaha, di sini Ibu sudah menulis dari bengkel tua Nyonya Dewi laporan laba rugi periode 31 Desember menggunakan metode single step. Di sini sudah terdapat pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini ada pendapatan jasa servis dan pendapatan bunga. Untuk pendapatan jasa servisnya yaitu senilai, benar sekali, 1 juta dan pendapatan bunganya yaitu 120.000. Nah, setelah kita mendapati pendapatan usaha yaitu ada jasa servis, pendapatan bunga dan lain-lain, setelah itu kita jumlahkan dari pendapatan jasa servis dan pendapatan bunga, 1 juta ditambah 120.000 yaitu senilai 1.120.000. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, Bu, di mana sih kita bisa mendapatkan akun-akun ini?
Nah, jawabannya adalah teman-teman semua bisa melihat di dua jurnal. Yang pertama jurnal umum dan yang kedua yaitu di buku besar. Selanjutnya yaitu ada beban usaha. Beban gaji senilai 200.000 dan beban listriknya senilai 50.000. Setelah itu kita totalkan menjadi jumlah bebannya 250.000. Nah, di sini nih titik di mana kalian bisa mendapatkan perusahaan kalian itu laba atau rugi. Kita bisa mengurangi dari pendapatan dan beban usaha. Sehingga rumus dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Setelah kita mendapatkan pendapatan dan beban, kita kurangkan 1.120.000 dikurangi dengan 250.000 yaitu senilai 870.000. Nah, karena di sini nilainya bernilai positif atau bisa dilihat pendapatan lebih besar daripada beban, maka sudah dipastikan bahwa perusahaan ini adalah mendapatkan laba senilai 870.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas laba rugi dengan metode multiple step. Nah, kalau metode multiple step ini kita memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, juga beban usaha dan beban di luar usaha. Di sini Ibu sudah punya tetap seperti yang tadi, bengkel menyediakan laporan laba rugi periode 31 Desember, tetapi dengan metode multiple step. Nah, ini lebih kompleks ya teman-teman. Jadi kalau untuk usaha itu metode usaha dan pendapatan usaha dan pendapatan usaha luar, pendapatan luar usaha itu berbeda. Itu sudah tertulis bahwa pendapatan jasa servis itu senilai 1 juta dan beban usaha itu masuk beban gaji itu masuk ke dalam beban usaha senilai 150.000. Beban asuransi tidak masuk ke dalam beban usaha senilai 50.000. Sehingga masih menggunakan konsep yang tadi, pendapatan dikurangi dengan beban, di mana pendapatan jasa servis itu 1 juta dan beban usahanya itu senilai 200.000 itu adalah pengurangan dari 150.000 dan dengan 50.000 jadi 200.000. Dan pendapatan beban 1 juta dikurangi dengan 200.000 kemudian melalui laba usaha itu adalah 800.000. Selanjutnya ini kita masuk ke pendapatan yang di luar usaha. Nah, apa aja sih yang di pendapatan luar usaha itu? Di sini sudah ada pendapatan bunga senilai 120.000 dan ada beban di luar usaha yaitu beban bunga senilai 20.000. Ini kita kurangi lagi sehingga hasilnya yaitu 100.000. 100.000 ini adalah laba di luar usaha. Untuk mendapatkan laba bersih, kita bisa menggunakan rumus laba usaha dikurang dengan laba luar usaha. Sehingga laba usahanya 800.000 dikurangi dengan laba bersihnya laba luar usahanya senilai 100.000. Sehingga kita bisa lakukan bahwa laba bersihnya yaitu senilai 700.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan ekuitas pemilik usaha selama periode tertentu. Nah, dalam komponen membentuk laporan perubahan modal ini ada beberapa, yaitu yang terdiri dari yang pertama modal awal, yaitu sejumlah dana yang diinvestasikan pemilik, dan yang kedua ada saldo laba atau rugi yang didapatkan dari pendapatan bersih dikurangi beban dan pajaknya atau bisa diambil dari laporan laba rugi. Dan jika terjadi laba maka akan menambah modal awal, tetapi jika mengalami kerugian maka akan mengurangi modal. Kemudian yang ketiga ada pengambilan pribadi atau hutang. Nah, ini merupakan pengambilan pemilik atas keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Kemudian yang terakhir adalah modal akhir, yakni merupakan keseluruhan dana yang dihitung dari jumlah. Nah, dalam menyusun laporan perubahan modal ini digunakan rumus yakni modal awal ditambah laba atau rugi perusahaan kemudian dikurangi dengan RAI atau pengambilan pribadi.
Nah, dalam menyusun laporan perubahan ekuitas ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi laporan laba rugi. Misalnya di sini ada contoh laporan laba rugi, dan dalam laporan laba rugi ini menunjukkan jika laba bersihnya adalah 37.500. Nah, 37.500 ini akan kita input ke dalam laporan perubahan modal, di mana sebelumnya sudah terdapat modal awal yakni 250 juta yang diambil dari buku besar saldo awal, kemudian laba rugi ini ditulis di sini 37.500, kemudian kita jumlah antara 250 juta dan 37 juta menjadi 287.500. Kemudian ternyata ada prime atau pengambilan pribadi pemilik sejumlah 30 juta rupiah. Sehingga untuk mencari modal akhir maka kita perlu mengurangkan laba bersih sejumlah 287.500 oleh 30 juta, sehingga modal akhirnya adalah 257.500. Oke, yang terakhir yaitu cash flow atau sering kita sebut laporan arus kas. Ini menjadi laporan keuangan terakhir dari penjelasan kita pada hari ini. Nah, laporan arus kas itu adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan arus kas ini untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas itu diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Secara sederhana, laporan ini digunakan untuk melacak catatan tentang pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Nah, dari tujuan laporan arus kas ini yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain itu, laporan arus kas ini juga bermanfaat bagi perusahaan dan laporan ini juga memiliki manfaat untuk para investor, kreditor, karyawan, dan lainnya. Dalam laporan arus kas ini terdapat 3 komponen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi itu berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan masukan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Nah, isinya itu ada 4, guys. Yang pertama yaitu penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, pembelian persediaan atau perlengkapan. Yang ketiga, utang kepada supplier. Dan yang terakhir yaitu beban operasional. Oke, itu komponen pertama ya. Sekarang komponen yang kedua yaitu aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini dihasilkan dari pembelian ataupun penjualan aset tetap. Isinya yaitu ada 2, pembelian atau penjualan aset tetap, dan yang kedua yaitu hasil investasi jangka panjang. Itu adalah komponen yang kedua. Sekarang masuki komponen yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini berasal dari penambahan modal perusahaan, baik itu melalui kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Isinya itu ada 3, yaitu penyetoran modal awal, yang kedua utang bank atau obligasi, yang ketiga yaitu penerbitan saham. Di sini Ibu sudah memiliki contoh dari laporan arus kas. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, di sini ada laporan arus kas yang dimiliki oleh bengkel Nyonya Dewi. Ini bergerak di bidang jasa ya teman-teman. Periode 31 Desember 2023. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa ada 3 komponen, yaitu arus kas dan aktivitas dari operasional, investasi, dan pendanaan. Untuk yang operasional, tadi sudah ada beberapa halnya dalamnya, termasuk dari kas diterima dari pelanggan, pembayaran kas untuk beban operasional. Di sini kas diterima dari pelanggan sebesar 20 juta, beban operasionalnya 5 juta. Nah, ini akan kita kurangi, yaitu
menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, sehingga 20 juta dikurangi 25 juta yaitu 15 juta. Itu adalah komponen yang pertama. Sekarang komponen yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi salah satunya itu ada arus kas aktivitas investasi yaitu sebesar 15 juta. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini sudah ada kas diterima dari pemilik sebagai investasi sebanyak 5 juta dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebanyak 5 juta pula. Yang dimana kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode berjalan itu sebesar 35 juta. 35 juta ini bisa kita dapatkan dari penjumlahan arus kas aktivitas dari operasi, investasi, dan juga pendanaan. Semua ini akan dijumlahkan sehingga akan didapatkan kenaikan atau penurunan kas bersih dalam periode berjalan sebanyak 35 juta. Nah, kita masuk ke ini udah detik terakhir ya. Kas per 1 Desember 2023 itu ada di jurnal umum sebelumnya sebanyak 20 juta dan ada kas per 31 Desember 2023 itu sebesar 55 juta. Ini didapatkan dari 35 juta ditambah dengan 20 juta sehingga pada akhir periode kasnya itu ada sebanyak 55 juta seperti itu. Oke, ini akan menjadi materi terakhir dari laporan keuangan. Terima kasih.